La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau radhiyallahu anhu bernama Khalid bin Walid. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang tak pernah kalah, baik pada saat keislamannya maupun di masa jahiliyah. Beliau juga dikenal sebagai perangai yang perkasa, yang diiringi dengan ide-ide yang cemerlang. Ayah beliau bernama Al-Walid bin Mughirah dan bergelar Abdu Syam, seorang pemuka Quraisy dan juga sebagai hakim, dan dikenal sebagai seorang yang memiliki kekayaan. Al-Walid dikenal sangat paham terhadap ilmu-ilmu syair. Al-Walid dikenal juga sebagai orang pertama yang melepaskan sandal saat memasuki Ka'bah. Al-Walid juga dikenal sebagai orang pertama yang mengharamkan khamar, memotong tangan bagi pelaku pencurian, dan menghapus sumpah. Dan di antara dasar-dasar ini terus dijalankan pada masa Islam. Al-Walid bin Mughirah juga orang pertama yang berani merenovasi Ka'bah saat Ka'bah runtuh karena beban kiswah, yaitu kain penutup Ka'bah yang sangat banyak. Namun, segala prestasinya tidak menghantarkannya kepada Islam. Padahal, segala bukti-bukti pernah diperlihatkan kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah Ta'ala menurunkan sebanyak 104 ayat berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 26. Sedangkan sang ibu bernama Asma atau dikenal dengan Lubabah, anak dari Al-Haris bin Harab Al-Hilaliyah. Ibu beliau adalah saudari Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Haris, yakni istri Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid sangat digemari oleh kalangan Quraisy karena perangainya yang begitu kuat dan pemikirannya dalam menyusun sebuah strategi pertempuran yang dapat membalikkan keadaan saat sudah terjepit, seperti yang dilakukannya sebelum masuk Islam, tepatnya saat perang Uhud. Khalid bin Walid melesat bagaikan badai dan dapat menerobos titik penting kaum muslimin, yakni saat pasukan pemanah Rasulullah melanggar perintah, yaitu para pemanah yang meninggalkan barisannya. Padahal saat itu kafir Quraisy sudah bercerai-berai, namun bersatu kembali dan berhasil mematahkan serangan muslimin yang membuat banyak para syuhada, seperti wafatnya sang singa Allah, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW sampai terluka. Meski demikian, Allah memenangkan pasukan muslimin, di mana saat masing-masing pasukan telah meninggalkan peperangan, Allah memerintahkan 300 orang yang ikut perang Uhud untuk mengejar pasukan Quraisy. Hal ini membuat pasukan Quraisy khawatir dan memutuskan untuk kembali ke Makkah. Meski dihormati dan menjadi anak emas di kalangan Quraisy, nikmat pengetahuan yang Allah berikan membuat Khalid berpikir akan agama Islam, di mana orang-orang yang memeluknya tidak pernah gentar dalam mempertahankan agamanya dan selalu memperlihatkan suri tauladan yang baik. Segala yang ia lihat itu selalu menjadi hasrat yang menggelora untuk lebih mengenal agama tauhid ini. Apalagi semenjak saudaranya, yaitu Al-Walid yang sudah memeluk Islam dan mengabarkan kepada Khalid bahwa Rasulullah SAW selalu menanyakan kabar tentang dirinya. Tepatnya saat Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah dalam rangkaian Umrah Qaza, Al-Walid radhiyallahu an juga ikut bersama sahabat lainnya. Al-Walid mencari-cari Khalid, yakni saudaranya, namun tidak berjumpa. Al-Walid pun meninggalkan sepucuk surat yang berisi, "Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Sesungguhnya, aku tak menemukan sesuatu yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas. Tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang dirimu. Beliau bertanya,
"Mana Khalid?" Aku menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Beliau bersabda lagi, "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam. Andaikan ia gunakan kehebatan dan keteguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat luput darimu." Setelah membaca surat tersebut, hati Khalid terenyuh dan berdebar. Rasa cinta yang terpendam kepada Islam. Terlebih lagi, manusia terbaik di alam semesta menanyakan kabarnya. Ditambah lagi saat suatu hari Khalid bermimpi. Ia berada di sebuah daerah yang gersang, tidak ada tanaman maupun air. Lalu dalam mimpinya, ia pindah di suatu daerah yang hijau dan luas, yang kelak ditafsirkan oleh sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa tempat yang gersang itu adalah saat ia masih berada dalam naungan jahiliyah. Sementara tempat daerah yang hijau itu adalah tempat hijrahnya ke Madinah. Lalu setelah terbangun, ia pun sadar bahwa mimpinya ini syarat untuk menuju kebaikan. Tanpa menunggu lama, ia pun menyiapkan perbekalan selama perjalanan. Sebelumnya, ia juga menjumpai Safwan dan Ikrimah yang saat itu masih dalam keadaan jahiliyah untuk mengajak mereka masuk Islam. Namun mereka menolaknya. Lalu dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan Utsman bin Thalhah serta Amr bin As. Ketiganya pun menemui Rasulullah untuk mengikrarkan keislamannya. Ketiga sahabat mulia ini meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuninya. Dan Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Keislaman mereka pun terdengar di telinga kafir Quraisy dan membuat gempar para pemuka-pemukanya. Seperti yang diketahui, ketiganya adalah anak emas bagi musyrikin Quraisy karena prestasi yang luar biasa. Segala prestasinya kini berbalik ke arah muslimin. Dan dengan kehendak Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu an menjadi prajurit dan panglima yang selalu memperoleh kemenangan. Di masa keislamannya, Khalid banyak mengikuti pertempuran. Bisa dikatakan perjuangannya ditempuh di medan pertempuran demi menegakkan panji kebenaran. Khalid bin Walid juga menghancurkan patung Uzza saat peristiwa Fatu Makkah ataupun penaklukan kota Makkah, di mana saat ia menghancurkannya, keluarlah sesosok jin wanita yang kedua tangannya menyirami pasir ke arah kepala dan wajahnya. Segera Khalid mengayunkan pedangnya hingga wanita itu binasa. Saat beliau melapor ke Rasulullah, Rasulullah pun bersabda, "Itulah Uzza, dan ia tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya." Selain itu masih banyak pertempuran yang diikuti oleh sahabat mulia Khalid bin Walid, seperti yang kita kenal dalam pertempuran Yamamah, Hunain, Mu'tah, Yarmuk dan lain sebagainya. Bagaikan elang di saat ketinggian bukit untuk mengawasi musuh, dan seperti halilintar saat menyerbu, serta bagaikan singa buas saat berhadapan dengan lawan. Inilah gambaran yang terlintas di benak Romawi dan Persia kala itu. Hal itu dirasakan oleh kedua negara superpower tersebut saat berhadapan dengan kaum muslimin di medan pertempuran. Meski jumlah mereka jauh lebih besar, namun kekalahan tak dapat mereka hindari. Tidaklah semua itu melainkan karena kehendak Allah dalam melindungi agamanya. Adapun pertempuran yang sangat dramatis yang pernah terjadi adalah saat pertempuran Mu'tah, di mana kaum muslimin yang berjumlah 3.000 pasukan harus menghadapi 200.000 pasukan gabungan Romawi dan suku Ghassan. Perlu diketahui, awal mula konflik ini dalam sejarah dijelaskan. Ketika terjadi kesepakatan Huzaibiyah, Rasulullah banyak menuliskan surat-surat yang ditunjukkan kepada pemimpin dunia untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Salah satu di antaranya, Rasulullah mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi untuk mengantarkan surat kepada pembesar Basrah. Namun, di tengah perjalanan, Syurahbil bin Amir Al-Ghassani menjegat utusan Nabi dan membawanya kepada Kaisar di Syam hingga membunuh utusan Nabi SAW. Perlu diketahui, pembunuhan terhadap utusan sebuah tindakan kriminal yang tidak diperbolehkan sama sekali, baik dari kerajaan Islam maupun kerajaan non-Muslim.
Hal ini sangat tercela dan sebuah tantangan terselutnya sebuah api peperangan. Setelah mendapat kabar ataupun wahyu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan menyiapkan pasukan yang sangat besar pada masa itu, berjumlah 3.000 pasukan, dan memilih 3 panglima hebat yang bernama Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in, dengan menunjukkan secara berkala, jika Zaid wafat, maka Ja'far menggantikannya, dan jika Ja'far wafat, maka Abdullah bin Rawahah menggantikan. Selain itu, Rasulullah menetapkan rambu-rambu peperangan, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, serta tidak boleh menyerang tempat ibadah mereka, tidak boleh memotong pepohonan atau merobohkan sebuah bangunan. Di antara 3.000 pasukan tersebut, Khalid bin Walid ikut serta dan menjadi awal mulanya dalam berjihad di jalan Allah. Maka berangkatlah pasukan muslimin dengan penuh ketakwaan dan mental yang berapi-api. Di sisi lain, pasukan Ghassan yang berjumlah 100.000 pasukan telah siap untuk melumat kekuatan muslimin. Tidak hanya itu, pasukan Ghassan juga mendapat bantuan tambahan dari sekutunya, yakni Romawi, sebesar 100.000 personil yang diutus Heraklius. Padahal Heraklius mengetahui kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun keduniaan mengalahkan imannya. Maka bersatulah kekuatan sebesar 200.000 pasukan yang bergerak dan bersiap untuk berhadapan dengan muslimin. Mendengar banyaknya pasukan lawan, kaum muslimin menetap di Ma'an selama 2 hari dan mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kebingungan tersebut, maka Abdullah bin Rawahah tampil untuk membangkitkan semangat perjuangan kaum muslimin. Beliau bersyair, "Wahai kaum muslimin, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian cari selama ini, yakni syahid di jalan Allah. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita. Akan tetapi, kita memerangi mereka karena agama Islam, yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan tersebut, kaum muslimin bangkit. Jiwa mereka bagaikan gelombang yang siap menerjang apapun yang berada di hadapannya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan tekad membara dan iman yang kokoh. Hingga bertemulah pasukan yang tak sebanding ini di kawasan Yordania, yaitu di Mu'tah, yang terjadi pada tahun 8 Hijriah ataupun 629 Masehi. Dengan penuh percaya diri, kedua pasukan itu pun bertemu dan pertempuran pun dimulai. Tidak mengenal jumlah dan rasa takut, kaum muslimin maju bagaikan halilintar yang menyambar. Zaid bin Haritsah radhiyallahu an terus maju ke dalam dan menumbangkan lawannya satu demi satu. Dengan membawa panji Rasulullah, tentulah ia menjadi target lawannya. Maka beliau pun terkepung dan syahid saat sebuah tombak terlontar dan mengenai tubuh mulia. Dengan segera, Ja'far bin Abi Thalib menyambar tongkat panji Rasulullah sebelum jatuh ke tanah. Dengan gagah perkasa, beliau terus mengayunkan pedangnya, menangkis segala serangan hingga beliau terkepung. Musuh berhasil menebas lengannya, tapi semangat juang belum usai. Beliau terus memeluk panji tauhid itu dengan lengan satunya. Musuh pun menebas lagi lengan keduanya. Beliau radhiyallahu anhu terus berjuang agar bendera tersebut tidak terjatuh. Beliau menjepit bendera tersebut hingga akhirnya beliau pun syahid di jalan Allah. Melihat hal tersebut, Abdullah bin Rawahah maju ke medan laga dengan keadaan ragu-ragu, sambil menggenggam bendera di tangannya. Beliau pun bersyair demi memecahkan keraguannya. "Aku bersumpah wahai jiwa, turunlah dengan cara terpaksa atau taat. Biarkan manusia berteriak dan menghina, sedangkan aku tidak melihatmu enggan masuk surga." Abdullah bin Rawahah mulai maju menyerang dengan tekad baja. Seperti biasa, dalam satu peperangan, yang menjadi target utama ialah sang pemegang panji. Maka Abdullah bin Rawahah pun terkepung dan syahid. Melihat ketiga panglima terbaik gugur, maka pasukan muslimin pun bercerai-berai. Abu Rafi menjelaskan sebuah kekalahan yang belum pernah terjadi, di mana banyak pasukan berlarian tanpa arah. Hal paling dramatis pun terjadi,
salah seorang sahabat mulia bernama Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu melesat dan berjuang untuk mengambil bendera yang sudah terjatuh, seraya berkata, "Wahai muslimin, angkatlah bendera ini." Namun tidak ada yang mampu. Dan dengan inisiatif dan penuh pertimbangan, demi bersatunya kembali kekuatan yang bercerai-berai, maka beliau pun melihat seseorang yang diyakini pantas menerima dan membalik keadaan tersebut. Terlintaslah pandangan kepada sahabat mulia dan beliau pun menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Khalid, pimpinlah kami." Khalid berkata, "Bukankah engkau lebih dulu masuk Islam daripada aku?" Sahabat mulia ini berkata, "Dalam urusan ini, engkaulah yang lebih pantas wahai Khalid." Khalid bin Walid pun segera beralih dan mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Dengan suara keras beliau bertakbir. Hal ini dilakukan agar pasukan muslimin kembali bersatu dalam barisan. Dalam sejarah dijelaskan, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memulai perangnya saat kedua pasukan beristirahat. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk tidak beristirahat. Beliau membagi-bagikan pasukan yang tersisa dan memerintahkan semuanya mengganti pakaiannya. Lalu beliau juga memecahkan barisan muslimin yang awalnya di depan beralih ke belakang, yang belakang ke samping, yang samping ke depan. Selain itu beliau juga memerintahkan agar setengah pasukan menghadapi musuh dan setengah lagi menjauh ke arah Madinah dan masuk ke barisan setelah diberi aba-aba dengan cara beransur-ansur. Dan beliau juga memerintahkan mereka untuk mengumpulkan pelepah kurma yang akan digunakan saat peperangan. Hal ini dilakukan agar saat mereka bergabung, pelepah kurma tersebut akan menyeret debu-debu, sehingga membuat keadaan seakan-akan berkabut debu, dan musuh akan menyangka bantuan besar telah datang. Perlu diketahui, Rasulullah SAW saat itu menceritakan apa yang terjadi sedetil-detilnya, karena Allah mengabarkannya lewat wahyu. Rasulullah SAW bersabda, "Yang pertama memegang bendera adalah Zaid, lalu ia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far, lalu ia gugur. Lalu diambil oleh Abdullah bin Rawaha, ia juga gugur." Kedua mata beliau meneteskan air mata. Beliau melanjutkan sabdanya, "Akhirnya bendera dipegang sang pedang Allah hingga Allah memberi kemenangan atas mereka." Informasi itu berdasarkan wahyu yang beliau terima. Kemudian beliau SAW sampaikan kepada orang-orang Madinah sebelum mereka mendapatkan informasi tentang perang Mu'tah. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi, yaitu Heraklius, menjadi depresi. Ia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berpikir bahwa 3.000 pasukan muslimin saja bisa membuat perang yang sesengit itu, apalagi ditambah dengan pasukan bantuan yang belum tentu jumlahnya itu tiba. Tercatat dalam sejarah akibat dari pertempuran ini, Allah mengungkapkan sebuah keajaiban, bagaimana pasukannya hanya berjumlah 3.000 personil mampu berhadapan dengan pasukan yang berjumlah sekian kali lipat, yakni 200.000 personil yang terlatih. Meski sempat menuai kekalahan, namun Allah mampu membalikkan keadaan tersebut lewat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Padahal masa itu Romawi adalah salah satu negara adidaya. Hingga dampak positif dari pertempuran ini, kaum muslimin yang awalnya dianggap sebelah mata oleh Romawi dan Persia mulai diperhitungkan dan membuat kabilah-kabilah yang selama ini memberontak terhadap kaum muslimin, mereka menjadi tunduk. Di antaranya yaitu Bani Sulaim, Aisja, Ghatafan, Zubian, dan Fazara. Itulah kisah panglima perang Khalid bin Walid, yang mana beliau tidak sedikit pun gentar ketika membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.